Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan keadilan. Kita akan lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rifdah yang akan dijawab oleh Kiai Jumaharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rifda, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi. Izin bertanya Ustadz, seperti yang kita tahu saat ini kan banyak sekali fenomena komunitas LGBT yang mengatasnamakan keadilannya agar bisa diterima di masyarakat kita, agar tidak diperlakukan diskriminasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita sebagai umat muslim yang kita tahu bahwa LGBT itu sangat tidak diperbolehkan gitu di agama kita, agar kita bisa tetap berlaku adil di mata Allah maupun tetap berlaku adil di mata manusia terhadap fenomena itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Jumaharudin. Oh, ini luar biasa nih pertanyaannya. LGBT itu sendiri adalah sebuah kezoliman. Kenapa? Karena dia tidak menjadi manusia yang ditempatkan sebagaimana Allah menempatkannya. Jadi keadilan itu ketika seorang perempuan menjadi perempuan, ketika laki-laki menjadi laki-laki. Bahkan kalau bisa satu laki-laki sama dengan 10 laki-laki. Nah, itu kekuatannya. Karena dalam Al-Quran itu apabila ada 20 orang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Berarti satu orang laki-laki kualitasnya mestinya sama dengan 10. Kalau tidak bisa jadilah satu laki-laki setara dengan satu laki-laki. Jangan pernah menjadi setengah laki-laki. Iya, jadilah perempuan. Perempuan satu orang seperti kualitasnya seperti 10 perempuan. Kualitasnya. Kalau tidak bisa jadilah seorang wanita sama dengan seorang wanita. Jangan pernah menjadi setengah wanita. Nah, karena itulah ketika Allah bersumpah tentang laki-laki dan perempuan, Allah menggandengkan sumpah itu dengan malam dan siang. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi. Wan-nahari idza tajalla, demi siang ketika menampakkan diri. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi penciptaan langit dan bumi. Enggak ada tuh demi LGBT. Jadi dari sini sudah jelas penempatannya bahwa tidak boleh siang itu menggantikan malam. Maksudnya siang itu berantem dengan malam, malam dengan siang, semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Jadilah malam berperannya sebagai malam, jadilah siang berperannya sebagaimana siang. Inilah sesungguhnya keadilan itu. Tetapi kalau malam terus sampai merebut waktu siang, siang sampai merebut waktu malam, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Nah, karena itulah khusus LGBT ini tidak bisa pakai anjuran. Tetapi dia harus ada sebuah undang-undang yang memang upaya untuk kemudian menormalkan kembali mereka. Ya, tentu kita meluruskan. Ada sebuah proses pendidikan yang harus kita benahi sehingga ini tidak menular. Karena orang-orang LGBT itu sadar kalau mereka dilarang mereka akan punah dengan sendirinya. Nah, kan tidak akan ada keturunan, dan bayangkan saking nyatanya bahwa itu sebuah kebatilan. Seandainya semua orang melakukan itu pasti akan punah manusia ini. Tidak perlu pakai Quran dan tidak perlu pakai hadis. Seandainya semua manusia melakukan itu maka akan punahlah manusia ini. Dan mereka sadari itu sehingga mereka kemudian mencoba untuk menularkan ke orang lain agar populasi mereka itu tumbuh. Jadi ini caranya bagaimana? Tentu kalau kita sebagai keluarga, didiklah anak laki-laki Anda menjadi seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Al-Quran mengatakan begitu. Artinya apa? Kalau Anda punya anak perempuan, cara berpakaiannya, cara jalannya, cara ngomongnya, permainannya harus diberikan mainan yang ala perempuan. Kalau dia laki-laki, didiklah dia. Cara bicara, cara berjalan, cara menyelesaikan masalah dengan didikan seorang laki-laki. Walaisa dzakaru kal unsa.
Bahkan peneliti pun mengatakan tidak pernah ada gen LGBT begitu ya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Kiai Syarif dari Mas Jaya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Unisma, Universitas 45 Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam. Tadi kan berbicara tentang konsep keadilan dalam ruang lingkup penguasa dan negara ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menjadi pribadi yang adil terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kiai. Ya, ada satu kisah di dalam Al-Quran. Kita akan temukan dalam surat Shad. Ketika Nabi Daud ditegur oleh Allah dengan studi kasus. Karena Nabi Daud waktu itu lagi jadi rajanya. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidatun akfilniha wa azzani fil khitab. Karena apa? Karena Nabi Daud alaihissalam, kita akan temukan banyak literatur, beliau punya istri 99. Sampai satu waktu di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita, dia melihat burung yang dia berbulu emas. Ini saya akan jadikan penghantar bahwa kita harus ibda binafsik. Kalau di pesantren-pesantren modern ini menjadi moto. Ibda binafsik, mulai dari dirimu, keadilan dari dirimu. Kalau engkau bisa berlaku adil, nanti engkau akan tularkan. Engkau berlaku adil juga pada dirimu. Sayang kalau engkau tidak berlaku adil, ada perintah Allah untuk melakukan ketaatan, maka engkau harus adil. Karena engkau minta rezekinya dari Allah, masa giliran diperintah kagak ngerjain? Apa yang dilakukan? Ini bagaimana psikologi Al-Quran ketika ingin mengajarkan seseorang, Nabi Daud untuk kembali kepada menjadi pemimpin yang baik. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani bercerita dia ngelihat sebuah burung yang bulunya semua dari emas, dan ini very easy. Ini ketularan kalau di Unisma jadi ngomong bahasa Inggris kita. Bagi Allah sangat mudah gitu. Begitu dia kejar nggak kena, kabur, sampai pada waktunya dia ngelihat seorang wanita yang sedang mandi. Dan dia tertarik. Siapa nih orang? Nggak taunya istri dari pengawalnya atau anak buahnya. Maka kemudian dia minta supaya diceraikan karena dia tertarik dengan wanita itu. Maka kemudian didatangkanlah kasus. Ini ada saudaraku, dia punya 99 ekor kambing. Dan aku punya cuma 1 ekor. Ini yang 99, orang yang dia menginginkan 1 ekor kambingku diambil. Ente punya cuma 1 doang, buat apaan? Gabung aja sini ke 99. Wa azzani fil khitab, dan dia telah mengalahkan aku dalam berdebat gitu. Maka Nabi Daud memberikan keputusan, dan Nabi Daud bilang, kau berlaku zalim ketika mengambil 1 untuk 99 yang kau sudah punya. Nabi Daud kemudian diingatkan, itu yang terjadi pada diri beliau. Sehingga kita akan temukan Imam Ghazali bercerita dalam Mukasyfatul Qulub, taubatnya dia sampai sujud dan air matanya membuat tumbuh-tumbuhan menutupi kepalanya, bertaubatnya atas sebuah kesalahannya. Jadi ibda binafsik, mulai dari dirimu, berlaku adil. Siapa engkau? Hamba Allah. Maka engkau diingatkan untuk menjadi orang yang memenuhi kewajibanmu kepada Allah. Bila itu telah engkau lakukan, siapapun orangnya. Makanya ayat tadi, innallaha khabirum bima ta'malun, yang dibaca oleh qori kita. Hati-hati, Allah mengetahui semua apa yang kau lakukan. Maka bila engkau melakukan itu, berlaku adil pada dirimu, sama termasuk sebagai orang tua. Kalau engkau berlaku adil, ada pesan dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kau terapkan, anak-anakmu akan mendapatkan teladan seperti yang disampaikan oleh Kiai Jumaruddin. Maka kita harus tularkan itu. Bila datang waktu sholat, dirikanlah sholat. Kau giliran minta rezeki kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta disembuhkan juga kepada Allah. Giliran disuruh sembahyang, disuruh sholat. Kebanyakan orang percaya sama Allah giliran ada kebutuhannya doang. Giliran lagi mau butuh suara, dia datang ke yayasan yatim minta didoain sama anak yatim.
ampuh ke pesantren-pesantren, kunjungan. Ntar begitu udah kepilih mah dia lupa lagi tuh alamat yayasan. Karpet digulung lagi. Waliyadzubillah. Jadi pertanyaannya ada satu moto di pesantren modern itu ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Maka engkau akan menularkan keadilan itu kepada orang lain. Ibda binafsi. Nah, ini berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Jumahrudin. Artinya ketika orang mampu menetapkan keadilan adalah orang yang secara sempurna bermuhasabah. Nah, ini kan sifatnya subjektif. Muhasabah ini sangat related dengan kualitas intelektual seseorang. Akhirnya menentukan keadilan versi dirinya. Nah, artinya keadilan seperti apa yang dikatakan bahwa ini adalah keadilan dari Allah dalam prosesi muhasabah tadi, Ustadz? Luar biasa ya Mas Agung. Muhasabah itu yang menarik adalah suasana di mana kita menjadi objektif sekali. Karena suasana muhasabah adalah suasana di mana kita bertakhalli, menyendiri. Adapun ketika kita bersama orang, maka kita seringkali melakukan segala sesuatu pencitraan. Tetapi dalam kesendirian kita menjadi jujur. Nah itu, maka muhasabah itu sebuah mekanisme tarbiyah zatiyah. Tarbiyah mandiri dari kita, di mana tidak ada orang yang melihat kita, sehingga di kemungkinan besar ketika kita muhasabah, itu kita akan adil kepada diri sendiri. Karena tidak ada penilaian orang, tapi kita sedang murni menilai diri kita apa adanya. Kenapa? Di hadapan orang kita bisa berbohong. Betul atau tidak? Tapi di hadapan diri kita tidak bisa berbohong. Karena itu, baik itu bukan ketika orang lain mengatakan kita baik. Karena boleh jadi mereka tertipu oleh penampilan kita. Tapi baik itu adalah ketika Allah dan diri kita mengatakan bahwa diri kita baik. Itulah baik yang sesungguhnya. Sebagai contoh, ketika kita dalam satu ruangan, bertiga kita, saya, Kiai dan Ustadz Jumahrudin, untuk menetapkan sebuah keputusan yang sangat berat. Kita masing-masing bermuhasabah. Mungkinkah kita akan mendapatkan pendapat yang sama? Nah ini Kiai Syarif mungkin bisa dijelaskan. Pasti sama. Bila mereka bertiga yang berada di ruangan itu adalah orang yang menjalankan aturan yang ada di dalam agama. Ya udah pasti sama. Atau taruhlah kita bukan negara beragama di Indonesia, pasti sama hasilnya. Kalau ente menerapkan 5 dari sila Pancasila, dari Pancasila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, engkau beragama, keadilan, ya semua diterapin pasti sama. Maka bila ada orang yang tidak berlaku adil dalam sekup negara Indonesia, ketahuilah jangan-jangan mereka khianat terhadap Pancasila. That's the point. That's the point. Baik, terima kasih Kiai. Kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini.